Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali dalam ibadah kita secara daring yang disiarkan dari Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat untuk kita sekalian. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita sama-sama memuji Tuhan. Dengan kebesaran Tuhan, kita menyanyi, sungguh besar setiamu, lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, selalu nyata dalam sepanjang kehidupan kita. Biarlah Tuhan melayakkan kita dalam kehidupan ini untuk terus melayani akan Tuhan, menyembah akan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita puji Tuhan dengan pujian kita, sungguh besar setiamu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengambil waktu sejenak untuk bersatu teduh, mensyukuri akan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah dalam penyembahan kita, Tuhan boleh melayakkan kita untuk menghampiri Dia dalam penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama bersatu teduh. Masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, dan kepada liturgi dengan kasih saya persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita memulai ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan, segala kasih dan penyertaannya. Kita merasa bisa berada di tempat ini, kita bisa memuji Tuhan atas kita ada sebagaimana ada dalam keadaan sehat. Terima kasih. Mari Bapak Ibu silakan berdiri. Kita mulai memuji Tuhan kita dari pujian layak dipuji dan disembah.
Mari kita berdoa. Pujian dan syukur Tuhan layak dan patut kami persembahkan kepadamu pagi ini. Waktu yang begitu berharga Tuhan berikan bagi kami sekalian, di mana kami boleh bersama-sama ada di hadirat-Mu menyembah dan memuliakan Engkau. Karena itu Tuhan kami mohon kiranya dari awal sampai selesainya ibadah ini, biarlah kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 159. Kemenangan Iman 159, Aku inilah Alif dan Ya. Kita menyanyi dari ayat 1 dan 2. Mari Bapak Ibu silakan berdiri, kita mengakui pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan menghampiri hadirat Tuhan melalui doa syafaat yang nanti dipimpin oleh Bapak Pendeta Samedi MTH. Kita menyanyi dari Kidung Pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kasih
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami mengangkat syukur dan pujian kami kepadamu Tuhan pada pagi hari ini atas pertolongan dan penyertaan Tuhan yang berlaku di dalam sepanjang minggu yang telah kami lalui bersama. Baik dalam keseharian kami, dalam rumah tangga kami, maupun dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terlebih di dalam kehidupan kami beriman kepada Tuhan saja. Sekalipun banyak tantangan, pergumulan yang harus kami hadapi Tuhan, tapi kami bersyukur, kami tetap beriman dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan percaya bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang akan menjadi penolong kami, yang sanggup mengatasi setiap masalah dan persoalan hidup yang kami alami. Bapa kami dalam surga, kami pun bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usianya setahun lagi, baik dalam minggu ini maupun dalam minggu ke depan ini. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Maria Geareken, bersama dengan saudara Rolando M. Putra Lumba, Rafael Daniel, Bapak Gideon Samlumba, Ibu Elis Gelumba, Bapak Matias Tiku Padang, Saudari Rice Lolongan, Ibu Dorcas Jeboko, bersama dengan saudara Agustinus, saudara Samuel Sampeupa, Bapak Atus Mesak, Ibu Afrida Remak, Saudari Gusriani Rawa, Ibu Rosalina Wayan, Ibu Wanti Teo Kapasorong, Ibu Rahel Tiondo, dan Bapak Ronald Pamatan. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudara kami ini. Biarlah Tuhan tetap memberkati dengan umur panjang, kekuatan, kesehatan, keberhasilan di dalam menjalani kehidupan, terlebih tetap kuat dan teguh di dalam iman percaya mereka hanya kepada Tuhan saja. Kami datang berdoa kepadamu, mendoakan jemaatmu yang dalam keadaan sakit, mendoakan Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan, Ibu Elizabeth Sapa. Bahkan kami berdoa untuk jemaat kami yang lanjut usia, yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan menjamah memulihkan mereka, mengangkat sakit penyakit mereka, menggantikan dengan kekuatan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan saja. Kami pun berdoa mendoakan yang masih dalam proses pemulihan, dalam proses pengobatan. Tuhan memberkati sehingga semuanya Tuhan kuatkan, sehingga dengan pertolongan Tuhan kuat, sehat, dan mereka dapat kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan jemaatmu yang sementara mencari lapangan pekerjaan dan juga yang sementara mencari pasangan hidup. Tuhan, Engkau menolong mereka di dalam menemukan apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka cita-citakan di dalam Tuhan, sehingga Tuhan yang akan merencangkan kehidupan umatmu ini dan memberi yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Kami pun berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan rumah tangga jemaatmu. Tuhan memberkati mereka di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga apapun yang mereka hadapi, tantangan seberat apapun di dalam kehidupan rumah tangga, pergumulan demi pergumulan, biarlah Tuhan yang hadir sebagai tamu yang tidak kelihatan, yang akan menyatakan pertolonganmu di dalam kehidupan rumah tangga umatmu. Dan di dalam semuanya itu Tuhan, umatmu akan terus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizatnya di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga jemaatmu. Kami berdoa terus Tuhan, mendoakan jemaatmu di dalam pekerjaan dan di dalam pendidikan. Tuhan, Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan, bahkan dalam proses pendidikan. Tuhan, Engkau menolong, memberkati juga, baik yang bekerja dan mengenyam pendidikan di sekitar kota Makassar, maupun yang bekerja dan melakukan dan mengejar pendidikan mereka di luar kota Makassar. Tuhan memberkati, sehingga dengan pertolongan-Mu Tuhan, mereka dapat berhasil. Dan hari demi hari Tuhan akan terus memberikan kemampuan demi kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, terlebih keberhasilan pun
Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan jemaat-Mu, dalam pekerjaan dan juga di dalam pendidikan. Kami pun terus berdoa, mendoakan Yayasan dan Panti Asuhan Titipan Kasih. Tuhan memberkati Ibu Darwono sekeluarga, sehingga dengan pertolongan Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, kesabaran, kemampuan, kuasa dari Tuhan akan terus dinyatakan kepada hamba-Mu sekeluarga, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka untuk mengembangkan Yayasan dan Panti Asuhan Titipan Kasih ini. Mendoakan anak-anak yang ada di dalamnya, Tuhan tetap memberkati, sehingga dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikan, bahkan di dalam mengenal akan pribadi mereka masing-masing, Tuhan yang akan menuntun mereka, sehingga mereka mampu menjadi anak Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan ikut turut serta di dalam pelayanan pekerjaan-Mu dengan penuh kesetiaan ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu, mendoakan para donatur yang mendukung, Tuhan memberkati semuanya, sehingga mereka dapat berhasil, mereka dapat terus menjadi alat Tuhan, membantu mendukung siapapun, apapun yang menjadi pergumulan orang-orang yang ada Tuhan, sehingga Tuhan menggerakkan mereka untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membantu dan mendukung Yayasan dan Panti Asuhan Titipan Kasih dan juga orang-orang yang membutuhkan. Kami pun berdoa mendoakan untuk pembangunan kami Tuhan yang masih terus berjalan. Kami tetap berdoa untuk proses demi proses pembangunan kami. Bahkan kami berdoa untuk dana yang kami butuhkan, Tuhan Engkau menolong. Tuhan mempercukupkan segalanya sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Pembangunan dapat terselesaikan untuk tahap awal ini Tuhan, dan tahap selanjutnya biarlah Tuhan Engkau menolong dan memberkati kami. Mendoakan para tukang yang bekerja, juga pengawas yang mengawasi, Tuhan Engkau memberkati, sehingga semuanya Tuhan dapat berjalan dengan baik dan dikerjakan sebagaimana yang telah dirancangkan dari semula Tuhan. Kami berdoa mendoakan juga untuk BPM Sinode, BPM Klasis maupun BPM gereja-gereja lokal yang ada. Tuhan memberkati sehingga semua kami Tuhan dapat terus setia melayani Tuhan, melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh tanggung jawab, dan menolong kami Tuhan, memperlengkapi kami untuk menjadi alat-Mu yang berkenan kepadamu dan mempermuliakan Tuhan melalui pelayanan yang kami lakukan. Kami berdoa terus Tuhan, mendoakan juga untuk bangsa dan pemerintah kami. Tuhan memberkati khususnya kota kami, kota Makassar, di mana kami berdomisili. Tuhan menolong memberkati pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sehingga dapat menjadi pemimpin yang baik, yang mengayomi masyarakatnya, dan juga menjadi alat Tuhan untuk mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya. Dan di dalam semuanya itu kami dapat bersama-sama terus melayani Tuhan, mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mendoakan pandemi COVID-19 yang sementara kami hadapi sampai saat ini. Kami tidak tahu sampai kapan kami akan menghadapi pandemi ini Tuhan, tetapi kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menolong kami, menguatkan, meneguhkan kami, melindungi kami Tuhan dari paparan virus corona ini, sehingga kami aman, kami sehat kuat, bahkan kami bekerja secara leluasa untuk mengembangkan diri kami, mengembangkan usaha kami, mengembangkan potensi kami Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami mohon Tuhan, jika Tuhan berkenan, biarlah Tuhan menjauhkan virus corona ini dari kehidupan kami. Biarlah virus ini berlalu dari kami Tuhan, dan biarlah di dalamnya kami dapat bersama-sama hidup di dalam Tuhan dan tetap mengagungkan nama Tuhan saja. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan Engkau menolong kami
memberkati hamba-Mu yang siap Engkau pakai hari ini, sehingga dengan pertolongan-Mu Tuhan, hamba-Mu dimampukan untuk menjadi alat-Mu, memberkati umat-Mu melalui kebenaran firman-Mu, dan kami sama-sama dikuatkan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, jika ada di antara kami yang berbeban berat, bahkan sementara mengalami pergumulan yang tidak dapat kami tanggung sendiri, kami mohon kepadamu Tuhan, angkat pergumulan kami, gantikan dengan sukacita-Mu Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama menikmati kebahagiaan, menikmati sejahtera Allah di dalam penyembahan kami kepada Tuhan saja. Ini kami Tuhan umat-Mu yang terus menyembah-Mu Tuhan dan siap menyenangkan hati-Mu, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah menolong kami dan menjadi juru selamat kami satu-satunya. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Kita sambut firman Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 279, Juru Selamat Kita yang Besar. Kemenangan Iman 279 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan bersama-sama. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa Tuhan kami, Allah yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini Tuhan boleh memberikan waktu yang baik bagi kami, bersekutu dengan seluruh jemaat Tuhan, sekalipun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun hidup kami di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, jamalah hati kami, karuniakan hikmat, kuasa, kemampuan kepada setiap kami, di dalam kami memahami firman-Mu ini. Terlebih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukannya di dalam sepanjang hidup kami. Hamba-Mu yang siap untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan memperlengkapi hamba-Mu,
sehingga hamba mampu memperkatakannya dengan baik, seturut dengan pimpinan kuasa daripada Tuhan sendiri. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, bahwasanya kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam hadirat Tuhan dalam persekutuan ibadah kita pada saat ini. Dan kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih di dalam kitab Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin atas firman Tuhan ini, dan kita akan renungkan dengan tema ciri hidup yang dikendalikan oleh Tuhan. Ciri hidup yang dikendalikan oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, ketika kita masih menjadi seteru Allah, kita tidak tahu arah atau tujuan hidup kita. Tetapi ketika kita telah diperdamaikan dengan Allah, akhirnya kita punya arah, kita punya tujuan hidup, yaitu surga yang kekal. Hanya saja, maukah kita dipimpin oleh Tuhan? Maukah kita dituntun oleh Tuhan dalam sepanjang hidup kita sampai kita tiba ke surga yang kekal itu? Henok telah menjalani hidupnya di dalam pimpinan Tuhan. Sepanjang hidupnya, dia telah menyerahkan dirinya untuk dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Hingga akhir hidupnya, Henok telah hidup di bawah kendali atau kekuasaan atau pimpinan Tuhan. Dan dalam ayatnya yang ke-24, di sana dikatakan, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan hidup kita sampai pagi hari ini. Apakah kita benar-benar telah dikendalikan oleh Tuhan? Apakah benar-benar Tuhan yang memegang kekuasaan penuh di dalam kehidupan kita, menuntun kita? Melalui kehidupan Henok, kita akan belajar ciri hidup yang dikendalikan atau dikuasai penuh oleh Tuhan. Yang pertama, bersekutu dengan Tuhan secara kontinu, atau bersekutu dengan Tuhan secara terus-menerus. Dalam ayat yang ke-22 dan ayatnya yang ke-24. Ayat yang ke-22 di sana dituliskan, Henok bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Henok bersekutu atau berhubungan atau bersahabat dengan Tuhan sepanjang hidupnya. Sekalipun Henok hidup pada zaman yang rusak, di mana pada saat itu yang ada hanya kejahatan, kebiadaban, perbuatan asusila, orang-orang sudah tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Tetapi Henok tetap mengambil suatu keputusan untuk tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap bergaul dengan Tuhan di dalam hidupnya. Dan selain Henok, ada juga Nuh, ada juga Abraham yang dikatakan hidup pada zaman yang sama rusaknya.
Namun mereka juga tetap memilih untuk bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tetap memilih untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan mereka. Apa yang membuat mereka tetap memilih untuk bergaul dengan Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan dan mengikuti akan setiap perintahnya. Tidak lain dan tak bukan karena pengenalannya yang benar akan Tuhan. Karena mereka memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan jemaat Tuhan, kita tidak akan bisa taat sepenuhnya mengikuti perintah Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak mengenal Dia dalam hidup ini. Karena itu sangat penting bagi kita untuk kita mengenal Tuhan lebih sungguh di dalam hidup ini. Kita harus punya pengenalan yang benar tentang Tuhan Sang Penguasa hidup kita. Karena itu setialah membaca firman Tuhan. Dari firman Tuhanlah kita bisa tahu kehendak Tuhan untuk kita lakukan, untuk kita taati di dalam hidup ini. Setialah berdoa di dalam kehidupan kita. Karena doa adalah cara kita orang beriman untuk berbicara kepada Tuhan. Dalam doa, kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Dalam doa kita nyatakan sukacita kepada Tuhan. Dalam doa kita nyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Bahkan tangisan kita, air mata kita kepada Tuhan. Karena itu sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, hidup kita perlu dipertanyakan kalau kita menjadi pribadi yang tidak suka membaca firman Tuhan. Hidup kita perlu dipertanyakan kalau kita menjadi pribadi yang tidak suka untuk berdoa. Firman Tuhanlah penuntun hidup kita. Sehingga dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17, di sana dituliskan manfaat akan firman Tuhan bagi kita umatnya. Di sana dikatakan bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Henok telah setia mencari kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Dia mengerti akan firman itu dan dia melakukannya dalam sepanjang hidupnya. Henok juga setia berdoa kepada Tuhan untuk lebih mempererat hubungannya dengan Tuhan, untuk dia bisa lebih intim dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga sekalipun doanya tidak terjawab, sekalipun yang terjadi di dalam hidupnya tidak seperti yang dia inginkan, namun dia tetap bersekutu, dia tetap bergaul dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang hidup di bawah kendali Tuhan, sebagai orang yang hidup di bawah pimpinan Tuhan, milikilah persekutuan dengan Tuhan secara kontinu, secara terus menerus, bukan berdasarkan kondisi hidup yang kita alami, bukan berdasarkan keadaan yang terjadi di sekeliling kita, tapi kita akan terus menerus memiliki hubungan dengan Tuhan hingga akhir hidup kita. Kemudian yang kedua, ciri hidup yang dikendalikan oleh Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dalam ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22. Dalam ayat yang ke-21, di sana dituliskan bahwa pada umur ke-65, Henok dikaruniai anak pertama yang diberi nama Metusala. Anak yang dikaruniai umur terpanjang oleh Tuhan di antara semua umat manusia di muka bumi ini. Bahwa Tuhan mengaruniakan dia umur 969 tahun. Ketika Metusala lahir,
tentunya bahwa Henok itu punya tanggung jawab yang lebih lagi di dalam hidupnya. Pekerjaannya atau tanggung jawabnya itu bertambah, tapi itu tidak mempengaruhi akan hubungannya dengan Tuhan. Sehingga dalam ayat yang ke-22 di sana dituliskan Henok tetap hidup bergaul dengan Tuhan sampai akhir hidupnya. Henok tetap memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Sadar sebagai orang yang hidup di bawah pimpinan atau kekuasaan Tuhan, hidup Henok lebih bergantung lagi kepada Tuhan. Henok melibatkan Tuhan dalam segala urusan hidupnya, dalam urusan pribadinya, dalam urusan keluarganya, dan dalam segala hal dia selalu melibatkan Tuhan. Bagaimana dengan setiap kita jemaat yang dikasihi Tuhan? Ketika tanggung jawab dalam hidup kita itu bertambah, apakah tanggung jawab di tengah rumah tangga kita? Apakah tanggung jawab di tempat kerja kita? Ataupun keadaan-keadaan yang lain yang terjadi di sekeliling kita, yang berpotensi untuk membawa kita menomorduakan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa lagi memprioritaskan Tuhan. Beranikah kita mengambil keputusan sama seperti Henok, bahwa apapun yang terjadi di sekeliling kita, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita akan memilih untuk tetap memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, yang hidup dalam kendali Tuhan, kita harus memilih untuk hidup memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Posisi setiap kita adalah sebagai hamba, dan Tuhan adalah Tuhan kita. Sebagai hamba kita harus mendahulukan kepentingan daripada Tuhan kita daripada kepentingan diri kita sendiri. Sebagai hamba kita tidak berkuasa lagi atas diri kita. Karena itu di dalam hidup ini kita harus memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya sebagai Tuhan pemilik hidup kita. Dan yang terakhir, ciri hidup yang dikendalikan Tuhan, hidupnya selalu berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang kelima. Dalam Ibrani 11 ayatnya yang kelima berkata, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henok adalah pribadi yang suka bergaul dengan Tuhan, yang suka bersekutu dengan Tuhan. Dia setia mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya, dan bahkan setia melakukan kehendak Tuhan itu. Henok setia dalam memelihara akan imannya. Dia tetap menjaga akan kekudusan hidupnya. Sehingga dalam Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-15, di sana dituliskan bahwa Henok menentang akan orang-orang fasik. Demi menjaga kemurnian imannya, demi menjaga kesucian hidupnya, dia memiliki keberanian untuk menentang hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Henok selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Dia patuh pada kehendak Tuhan. Dia setuju dengan segala rancangan-rancangan Tuhan dalam hidupnya. Hidupnya sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan ia kembali ke pangkuan Tuhan tanpa melewati lembah kematian. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita lihat diri kita masing-masing. Kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita telah menjadi pribadi yang telah bersekutu dengan Tuhan secara kontinu?
bersekutu dengan Tuhan secara terus-menerus di dalam hidup kita tanpa kita dipengaruhi dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Tanpa apa yang terjadi dengan apapun yang terjadi di sekeliling kita. Apakah kita telah memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita? Dan apakah kita bisa memastikan bahwa diri kita ini, hidup kita ini telah berkenan kepada Tuhan? Bahwa hidup kita telah menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kebenaran firman-Mu Tuhan Engkau boleh perdengarkan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Mengajar kepada kami Tuhan, melihat hidup kami di dalam Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa memiliki persekutuan dengan Tuhan secara kontinu dalam hidup ini. Ajarlah kami Tuhan, memprioritaskan Engkau di atas segala-galanya dalam hidup ini. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk senantiasa menjaga hidup kami, tetap berkenan kepada Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan akan kebenaran-Mu ini. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus, tetap bekerja di dalam hati seluruh umat-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu ini Tuhan, mampu untuk kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup yang Tuhan karuniakan menjadi hidup yang sungguh menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih atas urapan Tuhan bagi kami dalam merenungkan akan kebenaran-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan dalam kehidupan keluarga. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Pengenalan pundi pada pagi hari ini, yaitu tangguh merah untuk perpuluhan, tangguh hitam untuk kolekte ibadah, tangguh biru untuk kas lokal pelayanan, dan tangguh coklat untuk dana GTHP. Dan mari Bapak Ibu, silakan mari kita berpartisipasi dalam pembangunan untuk gedung gereja kita. Kita memuji Tuhan sambil persembahan dijalankan. Kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 175. Kemenangan Iman nomor 175. Apakah engkau buat untuk Yesus? Kita menyanyi dari ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami telah menggunakan suara kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini. Roh Kudus Tuhan akan memeteraikan firman-Mu itu ke dalam hati kami masing-masing dan mampukan kami Tuhan
untuk menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Pakai terus hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda-Mu bagi kami hari ini, untuk terus Engkau urapi dan perlengkapi dengan hikmat wibawa surga daripada-Mu, sehingga hamba-Mu terus setia di dalam melayani akan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu bahwa Engkau boleh memberikan waktu. Seluruh umat-Mu telah datang mempersembahkan tubuh jiwa raga mereka sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan terima kasih bahwa Engkau selalu memperdulikan mereka. Engkau selalu memberkati mereka dengan segala berkat-berkat-Mu, sehingga dengan penuh sukacita saat ini mereka datang membawa korban persembahan mereka kepada Tuhan. Terimalah persembahan umat-Mu pada hari ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang telah memberi pada hari ini. Berkati segala usaha pekerjaan yang dikerjakan. Biarlah dalam seluruh laku langkah kehidupan seluruh anggota jemaat-Mu di tempat ini, mereka akan senantiasa merasakan berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan mereka setiap saat dan setiap detik. Dan ketika umat Tuhan menikmati keberhasilan, biarlah kami sama-sama terus tahu untuk bersyukur dan mengenal Engkau adalah sumber berkat dalam kehidupan ini. Dan layaklah kami dan patut kami persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kuduskan persembahan ini Tuhan, agar dipakai untuk menyebarluaskan Injil-Mu. Kelanjutan ibadah kami serahkan kepada-Mu. Tuhan terus menyertai kami. Kami serahkan persembahan umat-Mu ini kepada-Mu. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan, kekasih jiwa kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dari pujian Bila Kurenungkan Kasih Tuhan.
Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri-Mu ya Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Hadirat Tuhan boleh kami alami bersama, kami boleh nikmati di dalam persekutuan ini. Biarlah kiranya ibadah yang telah kami buat kepadamu Tuhan, naik menjadi korban syukur kami yang sungguh berkenan di hati Tuhan. Terus menuntun dan membawa kami seluruh umat-Mu, tetap setia mengiring dan melayani akan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, bersama dengan seluruh umat-Mu, kami akan mempersiapkan diri kami menjalani hidup yang Tuhan akan karuniakan bagi kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuntun, jaga dan sertailah kami. Berkati hidup kami Tuhan. Biarlah kiranya dalam sepanjang kehidupan kami boleh tetap menikmati kemurahan Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, arahkanlah hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari anak-Nya Yesus Kristus, penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, turun dan memberkati kamu sekalian, pagi hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih kepada semua yang telah melayani kita dalam ibadah pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang sudah siap untuk datang beribadah di gereja, harus mengikuti protokol kesehatan. Harus menggunakan masker. Bagi yang tidak menggunakan masker, tidak diizinkan untuk memasuki ruangan ibadah. Harus mencuci tangan di tempat yang sudah disiapkan sebelum masuk ruang ibadah. Sebelum masuk ruang ibadah, harus memeriksa suhu badan, dan bagi jemaat yang suhu badannya melampaui batas normal, tidak diizinkan masuk ruang ibadah. Harus jaga jarak sesuai posisi tempat duduk yang sudah diatur. Anak-anak dan orang tua usia 60 tahun ke atas tidak diizinkan beribadah di gereja untuk sementara waktu. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman dan berpelukan. Ibadah akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 6.00 WITA. Ibadah kedua pukul 09.00 WITA. Ibadah ketiga pukul 17.00 WITA. Keempat, diharapkan kepada jemaat untuk mengikuti pengaturan BPM untuk jadwal ibadah. Ibadah pertama pukul 06.00 adalah jemaat yang berada di zona Balambodong dan sekitarnya. Ibadah kedua pukul 09.00 adalah jemaat yang berada di zona Goa, BTP, Perintis Kemerdekaan, NTI, Sudiang, Antang, Patene, Racing Center, Hertasning, Adiaksa, Minasaupa, Manuruki, Kumala. Ibadah ketiga pukul 17.00 atau pukul 5 sore adalah jemaat yang berada di zona Cendrawasih, Hartako,
Tanjung, Baji Minasa, Baji Ati, Gaga, Raja Wali, Asrama Matoangin, Bulu Saraung, dan Barombong. 5. Jemaat yang sedang dalam kondisi kurang sehat atau sakit tidak diizinkan hadir beribadah di gereja dalam masa COVID-19. Diberkatilah kita di dalam penyembahan kita pada pagi hari ini. Gembala sidang, majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu lalu dan minggu ini. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, saya mempersilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian kita yang mengatakan, tiada ku ragu lagi. Jangan ragu dalam mengikuti akan jejak Yesus. Jangan ragu untuk terus melayani akan Tuhan. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai. Sampai jumpa minggu depan.